Shalom, saudara terkasih. Saya Gracia Emanuela, mahasiswa Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya akan menyampaikan sedikit dari firman Tuhan, namun sebelumnya aku ajak saudara sekalian untuk memuji lewat satu buah lagu yang berjudul Bapakku yang Baik. Yesus Tuhan tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Yesus Tuhan tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ketenangan di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Bapa yang baik, Kau peliharaku sempurna. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, dalam Bapa kami yang hidup, karena saat ini dan sekarang Tuhan kami akan membahas firman-Mu Tuhan, apapun yang akan saya ungkapkan, kiranya Tuhan Yesus itu semua dapat berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Tuhan Kau berbicara melalui Dia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur, haleluya, amin. Baik teman-teman, nah tadi sebuah lagu menjadi pengantar kita semua ya mengenai firman Tuhan sekarang gitu ya.
Oke, nah ini, mungkin taruh di sini aja. Renungan kali ini itu mengenai trust and surrender. Give it to him. Kita langsung masuk ya mengenai firman Tuhan hari ini. Oke, ini termasuk opening verse atau ayat pembuka dari firman Tuhan kita kali ini. Kita buka dari Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai 7. Ini udah saya siapkannya dengan Alkitab saya. Ya, mungkin teman-teman bisa open dengan gadget atau Alkitab masing-masing, ataupun bisa lewat PowerPoint di depan ini. Oke, Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mungkin di sini kita akan bahas ayat ini satu persatu ya, dari Filipi pasal 6 ayat yang ke Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Di sini Tuhan berkata secara langsung di sini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Oke, saya yakin pasti setiap kita mempunyai suatu keinginan atau suatu hal yang ya benar-benar kita mau gitu, yang ingin kita capai, yang ingin kita gapai gitu, suatu keinginan. Namun di satu sisi dari apa yang kita inginkan itu pasti kita akan khawatir akan suatu hal gitu. Apakah keinginan aku akan tercapai atau enggak ya? Apakah keinginan aku nantinya akan terpenuhi atau enggak? Nah, di ayat ke-6 ini, Filipi 4 ayat yang ke-6, itu Tuhan menyampaikan bahwa apapun yang kau inginkan, apapun yang engkau apapun yang kau ingin capai, apapun yang kau ingin gapai, percayalah gitu. Jangan khawatir akan hal itu. Namun, apa di sini dibilang, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Mungkin doa ini bukan mungkin ya. Di sini doa menjadi salah satu komunikasi kita kepada Tuhan. Walaupun memang banyak cara kita komunikasi Tuhan selain doa tuh dengan baca Alkitab, terus dengan melalui pujian-pujian itu juga termasuk mm, cara kita berkomunikasi kepada Tuhan gitu. Namun di sini Tuhan berikan adalah apa yang kau inginkan, ya doalah. Gitu. Jadi kita tuh di sini nggak perlu khawatir gitu. Tuhan nggak nyuruh kita buat khawatir. Tuhan nyuruh kita untuk ya udah apa yang kamu mau serahkan itu semua kepada aku. Nah di sini yang dimention adalah dengan ucapan syukur. Apa ini maksud dengan ucapan syukur di sini? Ya jujur, saya pun mungkin bukan selama ya, saya waktu kecil berdoa itu nggak diajarin, pokoknya berdoa tuh nggak mulu-mulu harus begini-begini. Tapi berdoa saya waktu kecil ada permohonan, permohonan, permohonan gitu. Semuanya apa yang saya inginkan akan saya doakan. Gitu. Namun doanya kayak, Tuhan, Cia mau ini, Tuhan Cia mau ini, dan Tuhan Cia mau ini. Dan hanya permohonan saja gitu dalam doa. Namun di sini diingatkan kembali gitu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Always remember to be grateful for all things. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah berkati Cia hingga hari ini, hingga saat ini, Cia bisa bernafas, Cia bisa Engkau limpahkan dengan segala sesuatu, itu termasuk ucapan syukur. Jadi di sini adalah doa kita bukan hanya sekadar permohonan saja, namun dengan ucapan syukur juga. Lanjut ke ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, ingat juga akan suatu hal ini. Di saat kamu sudah berdoa, di saat kamu sudah menyerahkan semua apa keinginanmu itu kepada Tuhan, ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam damai sejahtera. Dia akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi dalam doa ini bukan hanya kita pengen sesuatu, kita doa, udah gitu. No, kita percaya bahwa apapun itu keinginan kita, Tuhan selalu berkehendak. Tuhan pasti mempunyai
yang terbaik untuk kita. Jadi apapun itu jawabannya, selalu ingat bahwa ya itu untuk terbaik untuk kita gitu ya. Ingat bahwa Tuhan selalu melihara hati dan pikiran kita melalui damai sejahtera. Next, ini baru opening ya. Have you ever been in a situation where worry and anxiety overwhelm you? Pasti pernah bisa kita, termasuk saya. Mungkin di sini eh, saya mau bagi pengalaman sedikit kali ya. Situasi di mana kita khawatir, situasi di mana kita merasa galau gitu tuh, merasa ya there is something wrong with myself gitu ya. Eh, tahun 2022 itu saya mengalami kecelakaan gitu ya. Situasi di mana ya saya mengalami kecelakaan gitu. Dan kecelakaan ini tuh jujur saya dikuatkan Tuhan adalah melalui pikiran saya, melalui hati saya gitu di saat saya mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan itu, oke, mungkin saya cerita dari awal aja kali ya. Saya ini baru mau pulang ke Jakarta gitu bareng-bareng dengan keluarga, naik mobil karena memang itu dikejar oleh waktu juga, dan memang yang mengendari mobil itu bapak saya. Mungkin bapak saya mengejar waktu. Jadi selama perjalanan dalam tol gitu, dengan situasi yang hujan deras dan ya bagaimana sih yang mengejar waktu, jadi mobil agak kecepatannya tinggi. Nah, di situ saya mengalami kecelakaan, ban pecah. Namun kembali lagi dalam hal ini tuh, I don't know, but aku, aku, saya di setting, pikiran saya semua di setting adalah berpikir bahwa Tuhan selalu Tuhan selalu memberi tantangan, namun tantangan itu Tuhan akan beri jalan keluar dan Tuhan akan memakai itu. That's okay, Gracia. Ini mungkin suatu problem bagimu, tapi Tuhan selalu kasih jalan. Dan di situ saya kecelakaan. Saya sebenarnya bingung gitu ya. Ini kecelakaan, tapi Tuhan. Jadi kecelakaan itu enggak ban, mobil saya tuh terbalik gitu ya. Namun Tuhan kasih jalan keluar dengan cara Tuhan membuka kaca, kaca yang begitu lebar itu bukan pecah, namun terlepas. Bedakan ya, pecah dan terlepas. Dimana ya, jadi tuh mobil saya terbalik dan Tuhan kasih jalan lewat kaca tersebut dan we are fine actually. Aku pertama mikir aku sama sekali tidak memiliki apa ya, luka luar, karena aku pun melihat keluargaku, aku bareng sama tuh bapak, mama dan kakak gitu yang mereka luka-luka luar, darah di mana-mana. But aku merasa diriku baik gitu ya, karena aku sama sekali tidak berdarah waktu itu. Dan ternyata setelah bapak saya memeluk saya, oh kok bagian bahu saya sakit gitu. Nah setelah itu saya udah sesak nafas dan saya dibawa ke rumah sakit terdekat. Di bawah rumah sakit ternyata, oh, tulang bahu saya patah, ya tidak ada keluar gitu ya. Nah di sini saya pun masih berpikir untuk gimana ya, segala sesuatu tuh jika memang disyukuri semua akan berjalan ya seperti bagaimana. Saya tidak merasa tertekan ataupun sebagainya, namun saya merasa bersyukur. Dan saya pun masih berpikiran positif akan itu. Tidak semua bisa mengalami apa yang saya alami. Tidak semua bisa mengalami kecelakaan apa yang saya alami. Karena saya mendapatkan banyak hal dalam situasi, dalam suatu pengalaman itu. Ya, banyak banget pergumulan-pergumulan saya selama saya di rumah sakit gitu ya. Dan di situ saya di tahun 2022 adalah di mana saya tahun akhir kelas 12. Di situ saya belum belajar untuk SNBP, di situ saya belum belajar untuk SNBT. Ya, pikiran saya kemana-mana. Pikiran saya kemana-mana, bagaimana saya mempersiapkan di kalau saya di rumah sakit, menahan semua penderitaan ini gitu. This really overwhelmed me. Namun di situ Tuhan benar-benar bekerja dalam hidup saya, dan saya masuk teknologi pendidikan tuh ke jalur SNBP, jalur undangan. Dan saya pun sebenarnya nggak tahu gitu. Tuhan benar-benar berkehendak bahwa ya itu buat kamu Gracia dan itu terbaik untuk seperti itu. Jadi situasi di mana saya benar-benar khawatir dan ya khawatir akan masa depan saya, kayak apakah saya bisa masuk ke universitas, tidak dengan kondisi saya yang
waktu itu di rumah sakit selama seminggu ya, namun ya jika saya ceritakan ini semua mungkin akan menghabiskan sangat waktu. Ya Tuhan benar-benar bekerja dalam kehidupan saya dan melewati pikiran hati pikiran saya tuh memang sudah Tuhan tentukan bahwa kamu nggak perlu worry about it. Ya udah serahkan saja ke aku dan aku akan bekerja dalam kehidupan. Seperti itu. Kita lanjut. How did you try to deal with these feelings? Ya, jadi sebenarnya sudah saya singgung gitu ya. Cara saya ya menghadapi feelings ini adalah dengan dihadapi dengan pikiran lagi, dihadapi dengan hati pikiran yang terbuka dan ingat bahwa apapun yang kau hadapi, apapun yang engkau hadapi dalam sepergumulan itu percayalah bahwa itulah yang terbaik untukmu. Tuhan pasti izinkan itu terjadi. There is a reason behind it. So you just need to believe in it. Yes. Itulah bagaimana saya menghadapi setiap permasalahan, setiap pergumulan, dan setiap kehidupan saya waktu itu ya. Mungkin jika memang saya diberi kesempatan lagi untuk menceritakan secara detail, akan menghabiskan waktu ya lumayan cukup lah ya. Kiranya kita lanjut ke materi selanjutnya. A parable. Seringkali kita merasa lelah dan putus asa karena kehidupan kita kehidupan kita penuh dengan masalah dan kesulitan. Betul ya, sebagai mahasiswa UPI, nggak usah mahasiswa UPI deh, mahasiswa pada umumnya juga, terkadang kita merasa lelah dan putus asa karena kehidupan kita penuh dengan masalah, kesulitan, pergumulan, itu selalu ada. Jangan berpikir bahwa, aduh aku orang Kristen dan hidup aku akan aman-aman aja gitu. No, Tuhan tidak menjanjikan bahwa kamu tidak akan ada masalah, kamu tidak akan ada pergumulan, kamu tidak akan ada kesulitan. No, namun Tuhan akan kasih kamu jalan. Tuhan akan selalu berbagi kamu. Itulah suatu hal yang selalu saya catat dalam setiap kehidupan saya. Nah, seringkali di saat saya merasa, seringkali di saat kita masalah dan putus asa, yang buat saya menjadikan adalah sebagian anak-anak Tuhan yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena merasa lelah dan putus asa tersebut. Kita lanjut ke, jika kita menginginkan kelegaan dan kedamaian, itu bisa menjadi tantangan. Jadi, di sini adalah di setiap tantangan kita, di setiap kehidupan kita, di setiap kesulitan masalah hidup kita, di situ pasti ada kelegaan dan kedamaian yang Tuhan berikan. Jika kita menginginkan kelegaan dan kedamaian itu bisa menjadi tantangan. Oke, mungkin kita mention di kalimat ini. Membuka hati kita dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya cara untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Membuka hati dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Ya, begini ya, setiap kita dihadapkan oleh suatu tantangan, di setiap kita dihadapkan oleh suatu kesulitan, kita cenderung akan berpikir negatif. Kenapa semua? Kenapa Tuhan kasih kesulitan yang untukku? Kenapa? It's always why, gitu. Tanpa kita melihat sudut pandang yang lain, tapi kita membuka hati kita bahwa Tuhan tuh punya alasan di setiap segala suatu hal. Dan di sini adalah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya cara. Di saat kamu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai jalanmu untuk menghadapi suatu tantangan, disitulah Tuhan akan memberikan jalan. Kita lanjut. Oke, kita di sini akan membahas setiap ayat ya. A firm heart kita buka di Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Ini ya, Yesaya sebelum itu udah ada ya. Yesaya, oke. Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Oke, yang hatinya teguh. Hati yang teguh. Perfect peace by trusting God immunity. Percaya bahwa Tuhan adalah sumber utama kedamaian. Ketika kita percaya dan berserah kepada Tuhan, Dia akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yes.
Hati teguh adalah hati yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini adalah ayat dari inti dari ayat ini adalah di mana kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kedamaian. Jika kita mau berserah dan ya percaya padanya. Lightens a heavy burden. Kita buka dari Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita bahas dari ayat yang pertama, yaitu ayat ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan sudah mengajak kita di saat kita menghadapi segala pergumulan. Tuhan sudah mengajak kita untuk datang gitu kepadaku. Datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. uh, Inilah mungkin ada dua tipikal remaja ya, atau dua tipikal orang yang di saat beban berat mereka akan pergi ke sebuah sebuah suatu tempat yang menenangkan, namun tidak secara kekal gitu yang menenangkannya. Contohnya adalah mereka pergi ke bar, mereka pergi suatu tempat yang memang menenangkan hanya untuk sesaat. Yang kedua adalah berserah semua kepada Tuhan. Jadi di saat kita latihan sudah beban berat, oke, ini saya akan berikan suatu pengalaman lagi. Di saat saya sedang, I have a feelings. Di saat Tuhan, aku capek, Tuhan, aku lelah, dan disitulah jika kita tidak bisa berbicara secara langsung kepada Tuhan melalui doa, banyak cara. Saya akan memilih untuk bernyanyi. Saya akan memilih untuk I'm gonna play music, my favorite music. Dan di situ mulailah cucuran air mata. Dan itu satu komunikasi. Dan itu menurut saya termasuk komunikasi saya kepada Tuhan. Di saat saya mau datang kepada Tuhan, hati kita akan lemah akan semua hal itu. Bahwa Tuhan selalu ada di kita. Dan tangisan itulah yang Tuhan lihat. Tuhan melihat hati. Remember, Tuhan selalu melihat hati. Dan setelah Tuhan akan memberi kelegaan kepada. Ayatnya yang ke-29. Pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pikulah setiap beban yang Tuhan berikan, dan belajarlah dari Tuhan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan dari. Ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan tidak mungkin akan memberikan masalah, pergumulan yang melebihi dari apa yang kau mampu hadapi. Ingat. Ya mungkin kita ya molok-molok bilang, Tuhan aku nggak bisa menghadapi ini semua, but pada akhirnya kau akan hadapi itu semua. So, always remember that Tuhan memberikan segala masalah itu tidak akan melebihi dari kemampuan. Oke, hati yang letih lesu. Ini kita udah bahas ya tadi ya di Matius pasal yang 11 ayat 28 sampai 30. Tuhan Yesus memahami kelelahan dan beban yang kita pikul. Dia tahu karena dia yang memberikan itu semua bagi kita. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya dan menerima kelegaan darinya. Yang kedua, itu menerima kuk Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus tidak berarti beban yang berat, melainkan kuk yang enteng dan beban yang ringan. Kuk ini melambangkan ketaatan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga, ada kedamaian sejahtera dari Tuhan. Diambil dari Filipi 4, ayat yang ke-6 sampai 7, yang sebelumnya kita sudah bahas. Ketika kita menyerahkan semua kekhawatiran dan beban kita kepada Tuhan, Dia akan memberikan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yes, damai sejahtera Dia adalah damai sejahtera yang kekal. Berserah dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita belum bahas ya mengenai di kitab Mazmur pasal yang ke-46. Pasal yang ke-46 ayat yang ke-10 kan aku bacakan. Yang menghentikan peperangan, Mazmur
langsung pasal 46 ya, ayat 10. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, mengumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan berhenti sejenak dan mengakui keagungan Tuhan. Dengan berserah dan percaya kepadanya, kita menemukan kekuatan dan kelegaan dalam menghadapi segala. That's okay to take a break. Tuhan tidak meminta kamu untuk selalu kerja, kerja, kerja. Tuhan pun tidak meminta kamu untuk selalu, you know, Tuhan malah minta kamu untuk berhenti sejenak. Berhenti sejenak dan percaya bahwa, wah, Tuhan tuh sangat agung, Tuhan tuh besar, dan Tuhan bisa menghadapi segala sesuatunya. Dari sini kau akan berserah kepada Tuhan. Dan percaya bahwa, ya, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Masalah yang kamu hadapi adalah masalah kecil begitu. Dan disitulah kita bisa menemukan kekuatan dan kelegaan hati dalam setiap kita menghadapi tantangan. Last, belajar dari Yesus. Belajar dari Tuhan Yesus. Dengan mengikuti Tuhan Yesus, kita belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati di sini adalah di saat kita menghadapi tantangan kita, di saat kita menghadapi problematika kita, Tuhan tuh bilang bahwa kamu itu bisa menghadapi itu semua dengan hati yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi di sini adalah ya mungkin memang di saat kita menghadapi sesuatu kita akan bersandar hanya pada pengertian kita sendiri, benar? Kita akan berpikir bahwa aku bisa menghadapi ini semua. Namun enggak, itu adalah tinggi hati ya di sini ya. Tuhan meminta untuk rendah hati di saat kamu mengikuti Tuhan Yesus. Dan apa hal hasil jika memang kamu hanya berdiri pada pengertian sendiri, kamu tidak akan bisa menghadapinya. Karena kamu tidak berserah pada Tuhan, kamu tidak bersandar pada Tuhan. Dan sifat-sifat ini menolong kita, sifat-sifat lemah lembut dan rendah hati itu menolong kita untuk menghadapi rintangan dengan penuh kasih dan kesabaran. Inilah hal yang penting untuk kita highlight. Di saat kita mau mengikut Tuhan, di situ Tuhan kasih hati yang rendah hati ya maksudnya, lemah lembut, dan melalui sifat tersebut Tuhan akan menolong kita. Nah ini dia, anxiety, fear, doubt. Oke, di sini let's reflect that we all have moments where it happens. Moments yang dimasuki adalah anxiety, fear, doubt. Always remember to open your heart and accept the Lord Jesus Christ as the Savior of your life. Percaya dan selalu ingat bahwa Tuhan selalu membuka hatimu. Terima Tuhan sebagai juru selamat. Di saat situlah Tuhan akan bekerja dalam hidup. Ingat, Tuhan tuh selalu nunggu kamu untuk datang kepadanya. Jadi nggak ada yang namanya, Tuhan gak nolongin aku. Tuhan gak nolongin kamu karena kamu gak datang ke hadiratnya. Jadi selalulah datang ke hadiratnya, selalu berserah dan percaya bahwa Tuhan mau ikut campur dalam setiap pergumulan kamu, dalam setiap kehidupan kamu. Percayalah akan hal itu. So, what can do ya? What can we do? What can we do? Yang pertama adalah luangkan waktu untuk berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Oke, remember ya, yang saya ucapkan tadi yaitu komunikasi dengan Tuhan tidak hanya selalu melalui doa. Bisa membaca Alkitab, beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan pengalaman ataupun kesaksian dari teman-teman itu termasuk komunikasi terhadap Tuhan. Dan bagaimana itu cara kita mengingat kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Selalu luangkan waktu kalian. Ya, aktivitas kita apa sih? Coba, yang memang benar-benar sesibuk itu sampai tidak bisa meluangkan waktu untuk Tuhan. Mungkin di sebelum tidur atau sebelum kita bangun, itu kita bisa luangkan waktu kita gitu ya, sejenak untuk memuji Tuhan, sejenak untuk berdoa, sejenak untuk baca Alkitabnya 1-2 ayat, that's okay. Yang kedua, berikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Berikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Oke, di handphone kita itu selalu ada, bukan selalu ada ya, lebih tepatnya kita punya aplikasi lah. Ya dengan teknologi sekarang ya, saya di program studi teknologi pendidikan gitu ya. Kita tuh ada yang namanya aplikasi yang dimana selalu reminder kamu mengenai firman Tuhan sehari-hari gitu ya. Tuh, hari ini verse of the day dari 3 Yohanes pasal 1 ayat 11 gitu nih. Itu selalu di reminder gitu. Kalau kamu lupa ya buatlah reminder kamu sendiri gitu. Dari sini kan kita bisa memulai dari hal-hal kecil gitu, menekan firman Tuhan setiap hari dan menerapkan dalam setiap kehidupan kita sehari. Apa yang Tuhan firmankan ya jangan lupa hanya kita baca doang, hanya kita ya lewat sejenak, no. Terapkanlah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika bergabunglah dengan komunitas Kristen untuk saling menguatkan dan mendukung dalam iman banyak ya, mau di UP mungkin ada PMK ataupun dalam gereja-gereja ada. Saya tuh selalu di reminder dengan teman saya gitu ya untuk datang di AOG itu Army of God gitu. Cuma memang ya saya juga datang sebulan sekali gitu. But that's okay. You can start the simple things gitu. Dan berikan kesaksian tentang kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kepada orang lain. Berikan kesaksian ini gak harus kesaksian di depan kayak majelis, kayak pendeta gitu kesaksian di depan di depan. No, kesaksian aja dengan hal simpel kecil mungkin saat kita lagi mau cerita sama jadi bukan bukan gosip ya teman-teman. Jadi lebih baik kalian kesaksian daripada gosip. Jadi kesaksian simpel aja. Tadi, oke, saya kan kasih suatu cerita nih. Tadi di saat saya baru pulang ke rumah, saya mau ngetek video ini, saya pulang bareng teman saya gitu. Namanya Salma. Ya, teman saya memang berbeda iman dengan saya. Dia nanya gitu, apa sih kamu biasanya gereja atau kamu biasa ibadah itu ngapain aja? Dia nanya gitu. Dan dengan kamu cerita, oh di ibadah aku GKJ, aku gereja Kristen Jawa. Jadi itu ada dua jenis, ada GKJ, ada juga namanya GBI, ada GKI. Dengan kalian seperti itu, kalian termasuk kesaksian loh. Jadi kesaksian tuh itu tuh gimana ya simple things gitu ya dalam perjalanan pulang dan saya cerita bahwa ibadah aku kayak gini-gini, pendeta aku di akhir memberi berkat atau penutup ataupun mm, dengan kamu bercerita tentang kesaksian kamu Tuhan gitu. Yang tadi yang saya baru cerita tentang pengalaman saya waktu saya pisahkan tahun lalu, itulah termasuk kesaksian. Jadi teman-teman kesaksian tuh gak harus di depan umum, gak harus muluk-muluk. Ya, pendeta majelis, kamu harus jadi majelis dulu untuk kesaksian. No. Kesaksian itu adalah di mana kamu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu dan kamu menceritakan itu kepada orang-orang sekitarmu, itu adalah termasuk kesaksian. Jadi, ya berikan semua pengalaman itu kepada orang-orang di sekitarmu. Percayalah, melalui kesaksian itu, engkau telah memberikan terang, engkau telah memberikan terang bagi semua orang di sekitarmu juga. Seperti itu. Teman-teman, so benar-benar to trust and surrender. Percayalah bahwa ya Tuhan selalu memegang dalam setiap kehidupan kita di saat kita mau mengandalkan Tuhan. Oke? Okay? Di saat kita mau datang hadir Tuhan, Tuhan selalu menunggu kamu loh. Tuhan selalu ada di situ terus. Tuhan menunggu kamu, kapan ya kamu datang ke hadiratnya gitu. Jadi jangan kamu punya perasaan bahwa aku masuk hidup aku kesepian, hidup kesepian. Kesepian apa? Kamu tidak mau datang ke hadirat Tuhan. Jadilah datang selalu ke hadirat Tuhan karena Tuhan selalu menunggumu. Dan berserah saudara. Jangan berdiri atas pengertianmu sendiri. Berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman. So always trust Him and surrender to Him. Give it to Him. All your burden, or anxiety, or your worry, itu semua, Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang berkuasa atas kita semua. Kita sebagai anak-anak itu hanya perlu berdoa, percaya, dan berserah. Dan berusaha sih ya, ora ek labora. Tetaplah berusaha. Namun juga tetaplah percaya bahwa Tuhan memegang dan setiap kehidupan.
dia tidak akan lepas kendali akan kehidupan kita. So believe to him, trust in him, and surrender to him. Oke, sekian dari firman Tuhan ya, ini renungan singkat aja yang dapat saya sampaikan hari ini, dan saat ini kita mau nutup renungan kita dengan, sebenarnya saya banyak favorit songs gitu ya, namun oke, mungkin saya akan berikan satu lagu lagi karena banyak ya lagu-lagu yang menguatkanku gitu. Ini sebenarnya mendadak ya teman-teman atau saudara sekalian gitu. Saya dapat lagu ini dan saya selalu mendengarkan lagu ini hampir setiap hari gitu. Karena ini kesaksian, berarti kesaksian dari jemaat gereja saya gitu ya. Dia mengisi pujian di gerejanya, menyanyikan lagu ini, dan lagu ini benar-benar menyentuh saya, dan hingga sampai saat ini saya selalu mereplay lagu-lagu ini. Yuk kita mau play lagu ini ya. Kita lihat. Semoga ini waktunya nggak terlewat sih ya. But that's okay. Kita memuji nama Tuhan ya, kita tutup ibadah renungan ini dengan lagu Tak Terbatas. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku.
Dia dalam setiap kehidupan kita. Semoga dalam setiap renungan yang saya sampaikan saat ini dan setiap puji-pujian itu semua menguatkan bagi saudara sekalian. Kita mau tutup ini renungan kita dalam doa. Mari kita bersama. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus dalam setiap renungan-Mu, dalam setiap firman-Mu saat ini Tuhan. Engkau memberkati Cia untuk bisa dapat menyampaikan firman-Mu kepada saudara-saudara yang nantinya akan menutup video ini Tuhan Yesus. Kiranya mereka semua terberkati dengan kuasa dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap firman yang telah Cia sampaikan, yang telah hamba sampaikan Tuhan, kiranya ini semua dapat berkenan di hadapan-Mu dan setiap kami pun dapat menerapkannya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau percaya dan menyerahkan Tuhan, kami mau berserah, and I want to trust, I want to surrender to you. Dalam setiap pergumulan kami Tuhan, kami yakin bahwa Engkau memegang dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau berserah, kami mau bersandar hanya padamu saja Tuhan. Mau ucap syukur Tuhan Yesus dan menutup doa ini dengan Tuhan Yesus Kristus yang kami hidup. Terima kasih Tuhan. Amin.